Bayangkan diri kamu sedang duduk di warung kopi pinggir jalan, menikmati secangkir kopi hitam dengan sisa uang terakhir di dompet. Pikiranmu sibuk memikirkan tagihan, kebutuhan harian, dan impian yang rasanya makin jauh. Kamu bekerja keras siang malam, badan lelah, pikiran capek, tapi hidup seperti terus menekan rem tangan. Di tengah lamunan itu, lewat seseorang yang wajahnya adem, langkahnya ringan, dan auranya tenang. Seolah hidupnya tanpa beban, padahal kamu tahu, dia bukan orang tajir dari lahir. Kamu kepo dan cari tahu, ternyata dia hanya kerja dari rumah, ngonten sedikit, rebahan banyak, tapi penghasilan ngalir deras. Rasanya nyesek, kayak lagi puasa tapi ada orang makan rendang di depan muka. Inilah realita yang makin sering muncul di depan mata kita. Banyak orang sekarang tidak lagi memburu uang mati-matian, tapi memperbaiki hubungan mereka dengan energi semesta. Mereka paham bahwa rezeki bukan semata-mata soal keringat, tapi tentang sinkronisasi energi. Sementara kita masih bergulat dalam kecemasan, keraguan, dan rasa takut yang justru memblokir aliran rezeki dari Tuhan. Kita harus mulai sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang usaha lahiriah, tapi juga kerja batiniah. Uang hanyalah bentuk energi yang datang kepada mereka yang pantas dan terbuka menerimanya. Jangan salah paham, kerja keras tetap penting, tapi kerja cerdas dengan vibrasi yang tepat jauh lebih menentukan. Hidup harus berubah, dan semua itu dimulai dari perubahan dalam diri, bukan dari luar, tapi dari dalam. Apa kamu masih merasa bahwa kerja keras tanpa henti adalah satu-satunya jalan menuju kekayaan? Jika iya, berarti kamu masih terjebak dalam mindset lama yang diwariskan turun-temurun. Ini saatnya kamu bangun dari ilusi itu. Banyak orang yang hidupnya terlihat malas, justru karena mereka sudah paham cara kerja semesta. Mereka tahu kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Mereka memahami hukum energi, dan itu yang membuat hidup mereka seolah mengalir tanpa hambatan. Nah, kalau kamu ingin mulai memahami bagaimana cara bekerja sama dengan hukum semesta, mulai sekarang jangan cuma fokus ke dunia luar. Fokuslah ke dalam. Salah satu langkah awal yang bisa kamu lakukan adalah subscribe channel ARS Pandangan Hidup. Channel ini tidak hanya membahas tentang uang, tapi juga membuka cara pandang baru tentang hidup, spiritualitas, dan hukum semesta. Di sini kamu akan diajak untuk menyadari kembali siapa dirimu, bagaimana caramu berhubungan dengan energi, dan bagaimana mengundang rezeki tanpa harus terus mengejarnya. Jangan lupa juga untuk komentar setelah menonton, karena setiap energi yang kamu berikan dalam bentuk like, komentar, dan share akan kembali ke kamu dalam bentuk yang tidak kamu sangka-sangka. Percayalah, rezeki tidak selalu datang dari kerja keras, tapi dari seberapa dalam kamu nyambung dengan misi hidupmu, dan seberapa kuat kamu bersyukur dalam kondisi apapun. Tuhan sudah atur semuanya. Tinggal kamu siap atau belum buat menerimanya. Coba renungkan sejenak. Bukankah kita sering melihat orang yang banting tulang setiap hari, dari pagi sampai malam, tetap saja penghasilannya pas-pasan? Sementara di sisi lain, ada yang terlihat santai, punya waktu untuk keluarga, jalan-jalan, dan tetap bisa beli apapun yang dia mau. Ini bukan sekadar kebetulan atau karena mereka lebih pintar. Ini soal mereka yang sudah tahu cara main di arena yang berbeda, yaitu arena energi. Ketika kita hanya fokus pada kerja fisik, kita sedang memainkan permainan di dunia kasat mata. Padahal ada arena tak kasat mata yang jauh lebih menentukan, yaitu arena frekuensi batin kita. Pikiran yang penuh rasa syukur, hati yang tenang, dan keyakinan pada Tuhan membuka pintu rezeki yang tidak terbayangkan. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi rasa takut, marah, iri, dan khawatir justru memancarkan energi yang membuat rezeki semakin menjauh. Karena energi kita memancarkan frekuensi tertentu, dan semesta hanya akan merespons frekuensi itu dengan kejadian yang sepadan. Jadi kalau kamu terus-menerus merasa kekurangan, semesta hanya akan mengirimkan lebih banyak situasi yang membuatmu merasa kekurangan. Ini bukan mistis, ini hukum alam. Sama seperti magnet yang hanya bisa menarik logam jika memiliki kutub yang sesuai, rezeki hanya datang pada orang yang frekuensinya cocok. Maka dari itu, mulai sekarang, perbaiki pikiran dan perasaanmu sebelum kamu memperbaiki usaha lahirmu. Karena semua kesuksesan dimulai dari dalam diri.
Mungkin kamu pernah mendengar ayat, "Jika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan nikmatku." Ini bukan sekadar hiasan kata di dinding rumah atau tulisan di status media sosial. Ini adalah hukum tarik-menarik paling dasar yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Ketika kamu bersyukur, kamu memancarkan energi positif yang menjadi magnet bagi lebih banyak kebaikan. Tuhan sudah menjanjikan itu dalam kitab-Nya, dan janji Tuhan tidak pernah meleset. Bersyukur bukan berarti pasrah dan berhenti berusaha, tetapi menciptakan vibrasi tenang yang membuat aliran rezeki semakin lancar. Banyak orang yang rajin bekerja tapi lupa bersyukur. Akhirnya mereka bekerja semakin keras, tapi hasilnya tidak sepadan. Mereka terjebak dalam lingkaran panik dan ketakutan akan kekurangan. Ini yang harus kita ubah. Ubah rasa takut menjadi rasa cukup. Ubah keluhan menjadi rasa syukur. Karena dalam keadaan tenang, kita akan lebih mudah menangkap ide-ide segar yang bisa membuka pintu rezeki dari arah tak terduga. Pikiran yang tenang juga membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu merasa ingin mengeluh, berhenti sebentar, tarik napas dalam, dan ingatkan dirimu. Semua yang terjadi adalah bagian dari proses mendekatkan kamu pada keberlimpahan. Syukuri sekecil apapun nikmat yang kamu terima hari ini, karena di sanalah kunci pintu rezeki terbuka. Ada satu analogi yang bisa membantu kamu memahami bagaimana rezeki bekerja. Bayangkan kamu sedang mengejar rusa di hutan. Kamu berlari dengan cepat, menabrak semak, terengah-engah, tapi rusa selalu lebih lincah dan berhasil kabur. Namun jika kamu duduk tenang, menyamakan ritme napas, menenangkan pikiran, rusa akan merasa aman dan malah mendekat. Begitu juga dengan rezeki. Ketika kita sibuk mengejar, rezeki justru menjauh. Tapi saat kita tenang, yakin, dan tetap melakukan usaha seperlunya, rezeki datang mendekat. Banyak orang kaya bukan karena mereka mati-matian kerja tanpa henti, tapi karena mereka sudah memahami pola ini. Mereka tahu kapan harus berusaha, kapan harus beristirahat, dan kapan harus memperbaiki energi batinnya. Mereka paham bahwa kalau batin sudah sinkron, peluang akan muncul tanpa dicari. Kesempatan datang dalam bentuk orang baru, ide kreatif, atau jalan yang tak terduga. Itulah kenapa mereka bisa terlihat santai, tapi uang tetap mengalir. Karena mereka tidak bekerja hanya dengan otot dan otak, tapi juga dengan kesadaran. Kesadaran inilah yang membuat mereka tidak hanya kaya materi, tetapi juga kaya waktu dan bahagia. Dan ini bukan hanya hak segelintir orang, tapi semua orang yang mau belajar memahami hukum semesta, termasuk kamu. Kita sering dibesarkan dengan keyakinan bahwa semakin keras kita bekerja, semakin besar uang yang kita dapat. Padahal kalau konsep itu selalu benar, harusnya tukang becak yang berpanas-panasan di jalan sudah jadi miliarder. Kenyataannya, yang kerja paling keras justru sering kekurangan. Ini bukan berarti kita tak boleh bekerja keras, tetapi kerja keras saja tanpa kerja cerdas hanya membuat kita lelah tanpa hasil yang maksimal. Kerja cerdas di sini bukan sekadar pintar mencari peluang, tapi juga pintar menjaga vibrasi hati. Orang yang fokus pada kekurangan akan terus melihat kekurangan. Sebaliknya, orang yang fokus pada kelimpahan akan lebih mudah menarik kelimpahan itu dalam hidupnya. Pikiran kita ibarat antena yang memancarkan sinyal ke semesta. Kalau sinyal kita penuh rasa takut dan cemas, yang datang justru situasi yang menambah kecemasan. Jika sinyal kita penuh rasa syukur, ikhlas, dan yakin, maka yang datang adalah keadaan yang membuat kita semakin bersyukur. Ini yang harus mulai kita pahami. Kalau kamu masih merasa stuck meski sudah bekerja keras, mungkin masalahnya bukan pada cara kerjamu, tapi pada frekuensi batinmu. Ubah frekuensi itu dengan memperbaiki pola pikir dan perasaan. Percaya bahwa Tuhan punya jalan terbaik dan tugas kita hanya memperbaiki diri agar pantas menerima limpahannya. Mengeluh adalah salah satu kebiasaan yang paling banyak menghalangi aliran rezeki. Setiap kali kita mengeluh, kita mengirimkan sinyal pada semesta bahwa kita tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki. Ini sama saja dengan mengatakan pada Tuhan bahwa nikmat yang diberikan belum cukup. Akibatnya, semesta hanya akan mengirimkan lebih banyak alasan untuk kita mengeluh. Ini bukan berarti kita harus berpura-pura bahagia saat hidup sedang sulit.
Namun kita bisa memilih untuk melihat sisi baik dari setiap keadaan. Misalnya, ketika penghasilan sedang seret, kita bisa belajar lebih hemat, lebih kreatif, atau menemukan peluang baru. Saat hati mulai tenang, kita akan lebih mudah melihat jalan keluar. Karena itu, penting untuk mengendalikan kata-kata kita sehari-hari. Mulai sekarang, coba biasakan mengganti keluhan dengan kalimat positif. Daripada bilang, "Duh, duit gue habis lagi," coba katakan, "Alhamdulillah, masih ada rezeki untuk hari ini." Kata-kata positif bukan hanya sugesti, tapi juga energi yang mempengaruhi cara otak kita bekerja. Dengan kata lain, semakin sering kita berbicara positif, semakin terbuka pikiran kita pada solusi. Dan itu akan membuat pintu rezeki terbuka lebih lebar. Ini bukan teori motivator, tapi hukum energi yang sudah terbukti dari dulu. Selain syukur, ada satu sikap yang sangat ampuh menarik rezeki, ikhlas. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ikhlas adalah kemampuan menerima keadaan sambil tetap melakukan yang terbaik. Banyak orang gagal karena mereka terlalu ngotot pada satu cara, satu rencana, satu jalur. Sehingga ketika jalur itu buntu, mereka merasa hancur. Padahal Tuhan punya banyak jalan yang kita sendiri tidak tahu. Orang yang ikhlas lebih mudah melihat peluang baru karena pikirannya tidak terikat pada satu harapan. Mereka percaya bahwa kalau satu pintu tertutup, akan ada pintu lain yang terbuka, bahkan lebih baik. Inilah yang membuat mereka tidak stres menghadapi perubahan. Mereka tetap bergerak, tapi tanpa beban. Dan dalam keadaan inilah, rezeki sering datang tanpa disangka. Jadi belajar ikhlas bukan hanya membuat hati lebih tenang, tetapi juga membuka ruang bagi keajaiban. Karena Tuhan paling suka dengan hamba-Nya yang sabar dan ikhlas. Ini bukan omong kosong. Banyak orang sukses bercerita, titik balik dalam hidup mereka justru datang saat mereka sudah pasrah pada Tuhan setelah berusaha maksimal. Mereka berhenti mengatur segalanya dan mulai menyerahkan hasilnya pada Yang Maha Kuasa. Dan di saat itulah, semesta bekerja dengan caranya yang misterius, menghadirkan rezeki yang tidak terbayangkan. Ketenangan adalah kunci berikutnya. Ketika kita panik, kita hanya bisa melihat masalah, bukan solusi. Pikiran yang kacau membuat kita seperti orang yang terjebak di lorong gelap tanpa cahaya. Sebaliknya, ketenangan ibarat lampu yang menuntun kita pada jalan keluar. Banyak orang kaya bukan karena mereka tidak punya masalah, tetapi karena mereka mampu tetap tenang di tengah masalah. Dengan ketenangan mereka bisa berpikir lebih jernih, melihat peluang yang tersembunyi, dan membuat keputusan yang tepat. Ketika kamu menghadapi masalah keuangan, jangan langsung panik. Tenangkan pikiran, tarik napas, dan tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa aku ambil dari ini? Apa yang bisa aku lakukan dengan kondisi yang ada? Ingat, rezeki bukan hanya uang. Kadang, Tuhan mengirimkan rezeki dalam bentuk ide, teman yang membantu, atau peluang yang muncul saat kita sedang berserah. Dan semua itu hanya bisa kamu lihat kalau kamu tenang. Jadi, biasakan menenangkan diri setiap hari. Bisa dengan meditasi, zikir, atau hanya duduk diam sambil fokus pada napas. Ini bukan ritual aneh, tapi latihan agar kamu tidak mudah goyah saat badai datang. Dan percaya Tuhan selalu bersama orang-orang yang sabar dan tenang menghadapi ujian. Kesadaran akan nilai diri juga sangat menentukan aliran rezeki. Banyak orang yang merasa tidak layak menerima lebih. Mereka terbentuk dari trauma masa kecil, perkataan orang tua atau lingkungan yang menanamkan keyakinan bahwa mereka hanya pantas hidup pas-pasan. Keyakinan ini tanpa sadar membentuk batas tak terlihat yang menghalangi datangnya rezeki. Percuma kamu bekerja sekeras apapun kalau dalam hati kamu merasa tidak pantas kaya. Karena itu, penting untuk mulai berdamai dengan masa lalu. Maafkan orang-orang yang dulu meremehkanmu, dan yang paling penting, maafkan dirimu sendiri. Berikan afirmasi positif setiap hari. Aku pantas hidup berkecukupan. Aku layak menerima rezeki melimpah. Kalimat sederhana ini bukan hanya menenangkan hati, tapi juga memprogram ulang pikiran bawah sadar agar lebih terbuka pada peluang. Ingat, Tuhan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, bukan budak kemiskinan. Dia ingin hambanya hidup berkecukupan agar bisa berbagi dan memberi manfaat lebih luas. Jadi jangan pernah merasa rendah diri saat kamu ingin hidup lebih baik. Keinginanmu untuk sukses bukan keserakahan,
tapi naluri alami manusia yang ingin berkembang. Dan saat kamu merasa layak, kamu sedang mengundang energi keberlimpahan mendekat. Karena semesta hanya memberikan sesuai batas yang kamu tetapkan untuk dirimu sendiri. Mulai sekarang, tetapkan batas yang luas untuk rezekimu. Hapus batas-batas palsu yang kamu warisi dari masa lalu dan izinkan diri menerima lebih. Selain kesadaran nilai diri, ada satu hal penting yang jarang disadari banyak orang. Lingkungan pertemanan. Lingkungan sangat memengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan beraksi. Jika kamu dikelilingi orang-orang yang selalu mengeluh, pesimis, dan suka menyalahkan keadaan, lama-lama kamu akan ikut terpengaruh. Pikiran negatif itu menular seperti virus. Sebaliknya, kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang optimis, suportif, dan selalu berbicara tentang peluang, semangatmu akan naik dan energimu pun akan lebih positif. Maka perhatikan dengan siapa kamu sering menghabiskan waktu. Bukan berarti kamu harus meninggalkan sahabat lama, tapi kamu bisa mulai menyeimbangkan dengan lingkungan baru yang lebih mendukung pertumbuhanmu. Cari komunitas positif, gabung dengan orang-orang yang sedang berjuang memperbaiki diri, atau ikuti channel-channel yang membawa energi baik. Ingat, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu temui. Jika kamu ingin rezekimu naik level, maka pastikan kamu sering bertemu dengan orang yang sudah berada di frekuensi yang lebih tinggi. Jadikan mereka cermin dan inspirasi, bukan pesaing, karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Saat kamu mulai berkumpul dengan orang yang berpikiran luas, kamu akan belajar melihat rezeki dari berbagai sisi. Bukan hanya uang, tapi juga ilmu, jaringan, dan kesempatan. Dan dari situlah pintu rezeki mulai terbuka lebih lebar, tanpa kamu harus mengejarnya secara membabi buta. Pernahkah kamu merasa sudah berdoa siang malam, tapi rezeki tak kunjung datang? Mungkin bukan karena doamu tak didengar, tapi karena kamu belum benar-benar yakin. Dalam spiritualitas Islam, keyakinan disebut sebagai bagian penting dari keimanan. Aku sesuai prasangka hambaku, begitu sabda Tuhan yang diajarkan dalam hadits qudsi. Jika kamu berprasangka baik, yakin Tuhan akan memberi, maka Dia akan hadir sesuai prasangkamu. Tapi jika dalam hati kecil kamu masih ragu, merasa tidak layak, atau takut kekurangan, maka yang datang justru hal-hal yang memperkuat rasa takut itu. Jadi saat kamu berdoa, pastikan hatimu sepenuhnya percaya. Doa bukan sekadar kalimat di bibir, tapi energi yang keluar dari dalam dirimu. Dan energi itu hanya kuat kalau kamu benar-benar yakin. Banyak orang hanya berharap, tapi tidak yakin. Harapan tanpa keyakinan seperti menanam benih di tanah yang tidak pernah disiram. Jangan heran kalau tidak tumbuh. Maka dari itu, setelah berdoa, jangan buru-buru cemas. Tenanglah, yakinlah. Bertindaklah seperlunya dan biarkan Tuhan menyelesaikan sisanya. Karena dalam ketenangan muncul jalan yang tidak kita duga. Tuhan tidak butuh kita bekerja keras tanpa henti. Dia hanya butuh kita selaras, yakin, dan berserah setelah ikhtiar. Karena itulah bentuk penghambaan sejati. Dan dari situ, keajaiban bisa terjadi kapan saja. Salah satu alasan mengapa rezeki bisa terhambat adalah karena kita belum menyelesaikan luka batin. Energi yang terluka sulit menerima kelimpahan. Bayangkan kamu adalah wadah dan rezeki adalah air. Jika wadahmu penuh retakan luka masa lalu, entah karena dihina, diremehkan, ditolak, atau disakiti, maka setiap tetes rezeki yang masuk akan cepat bocor. Kamu mungkin menerima, tapi tak pernah merasa cukup. Maka dari itu, proses penyembuhan batin bukan sekadar untuk kedamaian diri, tapi juga untuk membuka kembali saluran rezeki. Maafkan masa lalu, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas untuk tenang. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban yang selama ini menghalangi kebahagiaanmu. Saat kamu mulai ringan, kamu mulai bisa menerima. Dan saat kamu bisa menerima, maka aliran kehidupan mulai lancar. Ini bukan hanya soal spiritualitas, tapi hukum energi. Luka yang belum sembuh memancarkan frekuensi rendah. Sedangkan rezeki hanya mendekat pada energi tinggi. Maka proses memperbaiki diri harus dimulai dari dalam. Bukan dari mengejar angka di rekening, tapi dari memperbaiki kondisi jiwa. Semakin damai dirimu, semakin mudah kamu merasa cukup,
dan semakin kuat magnetmu untuk menarik kelimpahan. Jadi jika kamu ingin rezeki lebih lancar, jangan hanya fokus pada peluang luar. Fokuslah juga pada pemulihan dalam. Karena itulah akar dari semua hasil yang akan kamu tuai. Kita hidup di dunia yang serba cepat, penuh tuntutan, dan sering membuat kita merasa tertinggal jika tidak terus bergerak. Tapi ironisnya, justru dalam keheninganlah seringkali petunjuk datang. Banyak orang terlalu sibuk mengerjakan tanpa memberi ruang untuk mendengarkan. Padahal semesta sering memberi jawaban melalui intuisi, bisikan hati yang hanya terdengar saat pikiran tenang. Maka dari itu, belajar berhenti sejenak itu penting. Beri ruang untuk diam, karena dalam keheningan kita lebih mudah tersambung dengan sumber energi tertinggi, Tuhan. Dalam momen-momen diam itu, seringkali kita mendapatkan ide terbaik, solusi atas masalah yang rumit, atau perasaan damai yang membuat segalanya terasa lebih ringan. Jangan anggap diam sebagai kemalasan. Diam yang sadar adalah bentuk kedewasaan spiritual. Kamu tidak perlu menjawab semua masalah hidup dengan terburu-buru. Kadang jawaban itu muncul justru saat kamu berhenti mencari. Itulah yang disebut izin dari dalam. Ketika kamu sudah seimbang, kamu akan tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menyerah pada kehendak Tuhan. Dan dalam keseimbangan, itulah rezeki mengalir tanpa kamu paksa. Jadi mulai sekarang, luangkan waktu untuk berdiam. Duduk, tarik napas, renungi hidupmu, dan buka ruang bagi kebijaksanaan yang lebih tinggi masuk. Karena kadang, langkah terbaik bukan maju, tapi diam dulu agar tahu kemana harus melangkah. Pernahkah kamu merasa semakin kamu kejar sesuatu, justru semakin menjauh? Ini berlaku bukan hanya pada cinta, tapi juga pada rezeki. Semakin kamu panik mengejar uang, semakin sulit rasanya mendapatkannya. Kenapa bisa begitu? Karena panik itu adalah bentuk energi ketakutan. Dan semesta tidak merespons ketakutan dengan kelimpahan, melainkan dengan situasi yang menambah kepanikan. Ini seperti kamu mencoba menangkap kupu-kupu di taman. Semakin kamu berlari dan mengejarnya, kupu-kupu itu akan terbang menjauh. Tapi saat kamu duduk tenang, membiarkan tangan terbuka, kadang kupu-kupu itu malah datang sendiri. Rezeki pun demikian. Ia suka mendekat pada orang yang tenang, yang percaya, yang yakin bahwa semua sudah diatur oleh Tuhan. Maka tugas kita bukan mengejar terus-menerus, tapi menyiapkan diri untuk layak didatangi. Fokus memperbaiki niat, memperkuat keyakinan, menjaga tindakan, dan menyeimbangkan energi batin. Ketika kamu sudah sinkron, kamu tidak lagi bergantung pada kerja keras semata, tapi sudah masuk pada kerja sadar, kerja yang menyatu dengan kehendak Tuhan. Dan dalam kondisi itu, apapun yang kamu lakukan menjadi berkah. Usaha kecil pun bisa membesar. Peluang sederhana bisa menjadi pintu besar. Karena kamu tidak bekerja sendiri, tapi bekerja bersama semesta. Inilah inti dari spiritualitas dalam mencari rezeki. Bukan soal seberapa keras kamu mengejar, tapi seberapa dalam kamu menyambungkan diri pada sumber yang tak terbatas. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang saat bicara soal rezeki adalah menyamakan rezeki hanya dengan uang. Padahal rezeki itu luas, uang hanyalah salah satu bentuknya. Nafas yang kamu hirup pagi ini adalah rezeki. Kesehatan yang kamu miliki saat banyak orang lain harus tidur di rumah sakit adalah rezeki. Teman-teman yang setia menemani saat kamu jatuh adalah rezeki. Bahkan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup pun adalah bentuk rezeki batin yang luar biasa. Mengapa ini penting? Karena ketika kamu hanya fokus pada uang, kamu menjadi buta terhadap jutaan rezeki lain yang Tuhan hadirkan setiap hari. Akibatnya, kamu merasa kurang terus. Kamu merasa Tuhan belum memberi, padahal Dia tak pernah berhenti memberi. Maka ubahlah cara pandangmu. Jangan hanya lihat rezeki dari sisi materi. Lihat dari keseluruhan hidupmu. Syukuri hal kecil yang sering kamu anggap sepele. Karena semakin kamu menghargai yang kecil, semakin kamu disiapkan untuk menerima yang besar. Ini adalah hukum alam yang juga diajarkan dalam ajaran agama. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, ia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Jadi jika hari ini kamu merasa belum punya uang banyak, tapi masih bisa makan, tertawa, belajar, dan mencintai, itu artinya kamu sudah kaya. Belajarlah merasa cukup di tengah keterbatasan. Karena rasa cukup adalah magnet yang mengundang keberlimpahan.
Dan orang yang hatinya penuh tidak akan pernah merasa kekurangan, meski uangnya belum melimpah. Setelah kita menyadari bahwa rezeki bukan hanya uang, maka langkah berikutnya adalah belajar menyambungkan diri dengan misi hidup. Banyak orang yang hidup hanya mengikuti arus, menjalani rutinitas tanpa tahu untuk apa mereka diciptakan. Mereka bekerja hanya untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Padahal, saat seseorang hidup sesuai dengan misi jiwanya, maka pintu-pintu rezeki akan terbuka dengan sendirinya. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan, termasuk dirimu. Ada misi unik yang hanya bisa dijalankan olehmu. Dan saat kamu menyelaraskan hidupmu dengan misi itu, kamu tidak hanya menjadi lebih bahagia, tapi juga lebih mudah menerima rezeki. Karena kamu sedang menjalankan tugas yang sudah ditulis untukmu sejak sebelum kamu dilahirkan. Pertanyaannya, bagaimana menemukan misi hidup? Mulailah dengan mendengarkan dirimu sendiri. Apa yang membuatmu semangat meskipun capek? Apa yang bisa kamu kerjakan dengan sepenuh hati meski tidak dibayar? Apa yang membuatmu merasa hidup? Disitulah petunjuk misi hidupmu. Jangan abaikan panggilan jiwa itu. Karena itulah kompas yang mengarahkanmu pada jalan rezeki yang sejati. Mungkin butuh waktu untuk benar-benar tahu dan menekuni jalur itu. Tapi percayalah, setiap langkah menuju misi hidup akan diganjar dengan dukungan semesta yang tak terduga. Energi alam akan menyatu dengan niatmu, dan kamu tak perlu lagi mengejar. Karena saat kamu hidup di jalur yang tepat, rezekilah yang akan mengejarmu. Salah satu bentuk kesadaran tinggi dalam perjalanan spiritual dan finansial adalah kemampuan untuk memberi tanpa takut kekurangan. Memberi bukan karena berlebih, tapi karena percaya. Percaya bahwa Tuhan akan mengganti setiap kebaikan dengan sesuatu yang lebih besar. Banyak orang menunda memberi karena menunggu kaya dulu. Padahal dalam banyak kisah kehidupan orang sukses, justru saat mereka mulai memberi di tengah kekurangan, disitulah jalan kelimpahan terbuka. Memberi itu bukan sekadar tentang sedekah uang, tapi juga waktu, tenaga, ilmu, perhatian, bahkan senyuman. Setiap energi yang kamu keluarkan dengan niat tulus akan kembali dalam bentuk yang kamu butuhkan. Jangan menunggu semuanya sempurna untuk berbagi. Karena memberi itu bukan soal seberapa banyak, tapi seberapa ikhlas. Dalam ajaran Islam, ada prinsip dasar. Apa yang kamu infakkan di jalan Allah, maka itu tidak akan mengurangi harta kamu. Justru memperbesar. Karena kamu sedang mengalirkan energi positif keluar. Dan hukum energi itu akan memantul kembali ke kamu. Semakin kamu menahan, semakin kecil ruang kosong yang bisa diisi semesta. Tapi saat kamu memberi, kamu menciptakan ruang untuk Tuhan mengganti dengan lebih banyak. Ini bukan motivasi kosong. Ini hukum yang sudah terbukti dalam hidup banyak orang. Mulailah dari yang kecil, sisihkan sedikit untuk orang lain, bantu tanpa pamrih, dan lihat bagaimana semesta menjawab kebaikanmu dengan cara-cara yang tak pernah kamu duga. Banyak orang gagal di tengah jalan bukan karena kurang pintar atau kurang peluang, tapi karena mudah menyerah. Padahal dalam setiap proses perubahan akan selalu ada masa sulit, masa bingung, masa sepi, dan masa capek luar dalam. Itu wajar. Tapi sayangnya, banyak yang mundur saat sebenarnya tinggal selangkah lagi menuju keberhasilan. Ingat, gelapnya malam paling pekat justru terjadi sebelum matahari terbit. Begitu juga hidup. Ujian terberat sering muncul menjelang perubahan besar, maka kamu harus punya ketahanan mental. Jangan biarkan rasa lelah mengubah niat suci. Jangan biarkan omongan orang membelokkan langkahmu, karena hanya kamu yang tahu seberapa keras kamu berjuang, dan hanya kamu yang tahu seberapa dalam mimpi itu tumbuh di hatimu. Pegang teguh niat baikmu, perkuat komitmen. Istirahat kalau perlu, tapi jangan berhenti. Karena saat kamu bertahan, kamu sedang menggeser realitas. Kamu sedang membuka pintu-pintu yang awalnya tertutup. Dan di momen yang tak kamu sangka, semesta akan memberi kejutan. Rezeki bisa datang dalam bentuk email tak terduga, pertemuan tak sengaja, atau ide sederhana yang mengubah hidupmu selamanya. Tapi itu semua hanya terjadi pada mereka yang bertahan. Maka jika hari ini kamu merasa capek dan ingin menyerah, ingatlah. Kamu sudah terlalu jauh berjalan untuk berhenti di tengah. Teruslah melangkah, karena siapa tahu keberlimpahan yang kamu doakan sudah menunggumu di tikungan berikutnya. Kita sering terjebak pada pikiran
bahwa untuk mendapatkan lebih, kita harus melakukan lebih banyak. Tapi sebenarnya, kadang yang kita butuhkan bukan menambah aktivitas, melainkan mengubah pendekatan. Dunia sekarang bukan hanya tentang kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Dan kerja cerdas dimulai dari kerja sadar, kesadaran atas apa yang sedang kita lakukan, mengapa kita melakukannya, dan apakah itu sejalan dengan energi rezeki. Banyak orang sibuk tapi tidak produktif, capek tapi tidak berdampak. Itulah pentingnya evaluasi diri. Jangan-jangan selama ini kamu hanya mengulang kebiasaan yang tidak mengarah kemana-mana. Mulailah tanya dirimu, apakah pekerjaan yang kulakukan sekarang mendekatkan atau menjauhkan aku dari misi hidupku? Apakah kebiasaanku sehari-hari menyambungkan aku pada energi kelimpahan? Atau justru menarikku ke vibrasi ketakutan dan kekurangan? Perubahan besar dalam hidup seringkali tidak berasal dari lompatan ekstrem, tapi dari pergeseran kecil yang konsisten. Ubah cara berpikir, ubah cara merasa, ubah cara merespon, maka hidupmu pun akan berubah. Kamu tidak perlu menjadi orang lain. Cukup jadi versi terbaik dari dirimu sendiri yang selaras dengan panggilan jiwamu. Dan dari situlah, semesta mulai bekerja membukakan jalan. Jangan remehkan kekuatan kesadaran. Karena sekali kamu menyadari arah yang tepat, kamu akan mulai bergerak bukan dengan tenaga sendiri, tapi dengan dorongan ilahi yang tak terlihat. Dan saat itu terjadi, kamu tidak lagi merasa berat. Hidup menjadi ringan dan rezeki datang seperti udara, tanpa harus dikejar. Ada satu kekuatan besar yang sering dilupakan manusia dalam perjalanan hidupnya. Kekuatan rasa syukur. Syukur bukan sekadar ucapan terima kasih pada nikmat yang terlihat, tapi getaran hati yang menyambut apapun yang terjadi dengan keikhlasan dan kepercayaan bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Saat kamu bersyukur, kamu sedang berkata pada semesta, "Aku percaya padamu dan aku cukup." Dan ketika kamu merasa cukup, Tuhan akan menambahkan lebih. Karena Dia tahu kamu tak rakus, tapi tulus. Ini bukan retorika indah. Ini hukum dasar spiritualitas. Syukur adalah bahasa energi yang paling kuat untuk menarik kebaikan dalam hidup. Orang yang bersyukur tak akan sibuk mengeluh. Ia tidak mudah iri. Ia tidak silau pada pencapaian orang lain. Sebaliknya, ia fokus pada pertumbuhannya sendiri. Dan dari situlah kekuatannya tumbuh. Maka biasakan untuk bersyukur setiap hari. Bangun tidur, tarik napas, dan ucapkan, "Terima kasih Tuhan, aku masih diberi kesempatan hidup hari ini." Saat makan, sadari bahwa banyak orang di luar sana bahkan tak tahu apakah bisa makan hari itu. Saat kamu bisa tertawa bersama orang-orang terdekat, sadari bahwa itulah kekayaan yang tak ternilai. Syukur mengubah fokus kita dari kekurangan ke kelimpahan. Dan saat fokusmu berubah, hidupmu pun berubah. Kamu akan mulai melihat bahwa rezeki itu tidak pernah jauh. Hanya saja, selama ini kamu terlalu sibuk mencari, sampai lupa bahwa rezeki sering hadir dalam bentuk yang sederhana dan sehari-hari. Sebagian besar dari kita hidup dalam pola pikir kekurangan. Kita terbiasa berpikir, uang segini cukup enggak ya? Nanti kalau gagal gimana? Kalau kehilangan pekerjaan gimana makan? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar perasaan, tapi pancaran energi yang sangat kuat dan mempengaruhi arah hidup kita. Pola pikir seperti ini bukan cuma melelahkan, tapi juga membatasi jalur rezeki yang sebenarnya terbuka luas. Karena ketakutan adalah dinding tak terlihat yang menghalangi aliran berkah dari Tuhan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Mulailah dengan menyadari bahwa hidup ini bukan hanya soal kerja dan hasil, tapi tentang seberapa besar kamu mempercayai bahwa Tuhan sudah mengatur segalanya. Kita harus belajar lepas dari pola pikir takut dan mulai melatih rasa percaya. Gantilah kalimat, "Kalau gagal gimana?" menjadi, "Kalau berhasil gimana?" Ubah, "Aku takut kehilangan" menjadi, "Aku siap menerima yang lebih baik." Ini bukan sekadar sugesti kosong, tapi langkah nyata mengubah vibrasi batin. Karena rezeki tidak datang ke hati yang penuh ketakutan. Rezeki datang ke hati yang tenang dan percaya. Jangan biarkan ketakutan memimpin hidupmu. Karena kalau kamu biarkan, dia akan menarik pengalaman yang sesuai dengan frekuensi itu. Kekurangan, penolakan, dan kegagalan. Tapi kalau kamu penuhi hatimu dengan keberanian, kepercayaan, dan rasa layak, maka kamu sedang membuka diri untuk menerima semua kebaikan yang telah Tuhan sediakan sejak awal.
Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari dalam. Dan yang pertama harus diubah adalah cara berpikirmu tentang rezeki. Dalam banyak kisah orang sukses, baik secara spiritual maupun finansial, satu kesamaan mencolok yang selalu muncul adalah mereka menjaga ketenangan batin. Orang-orang yang hidupnya selaras dengan aliran rezeki, bukanlah mereka yang paling keras bekerja, tapi mereka yang paling tenang jiwanya. Ketenangan ini bukan berarti hidup mereka bebas masalah, tapi mereka punya kemampuan untuk menghadapi tantangan tanpa panik. Ini penting, karena dalam dunia energi, panik itu seperti sinyal darurat yang membuat semesta ikut kacau dalam merespon. Sebaliknya, ketika kita tenang, kita memberi ruang bagi intuisi dan ilham untuk muncul. Kita bisa membuat keputusan lebih jernih, dan tindakan kita pun menjadi lebih tepat sasaran. Tenang itu bukan pasrah, tapi percaya. Beda. Pasrah sering diartikan menyerah, sedangkan percaya adalah bentuk tertinggi dari iman. Maka latihlah dirimu untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Saat bisnis menurun, tenang. Saat uang menipis, tenang. Saat rencana gagal, tetap tenang. Karena dalam ketenangan ada kekuatan. Dalam ketenangan Tuhan lebih mudah menyampaikan petunjuk. Meditasi, jikir, doa, menyendiri di pagi hari. Semua itu adalah cara menjaga getaran tenang di tengah riuhnya dunia. Kalau kamu bisa menjaga ketenangan ini, kamu akan mulai melihat bahwa hidup tak sesulit yang kamu pikirkan. Banyak hal yang tadinya terasa berat menjadi ringan. Masalah yang rumit menemukan jalan keluarnya sendiri. Karena saat kamu tenang, kamu sedang menyamakan frekuensi dengan semesta. Dan saat itu terjadi, keajaiban bukan lagi hal yang langka, tapi justru menjadi hal biasa dalam hidupmu sehari-hari. Kita sudah membahas banyak tentang frekuensi, vibrasi, dan energi dalam kaitannya dengan rezeki. Tapi semua itu akan sia-sia jika kamu tidak melibatkan tindakan nyata. Energi tanpa aksi hanyalah mimpi kosong. Maka penting untuk menggabungkan ilmu energi dengan langkah konkret dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu ingin mendapat penghasilan dari hobi. Jangan hanya niat dan berdoa, tapi juga buat portofolio, promosi, buka komunikasi, dan aktif membangun relasi. Jangan tunggu semuanya sempurna untuk memulai, karena energi semesta akan lebih mudah bekerja pada sesuatu yang sedang bergerak. Ibarat kapal, kalau kamu diam di pelabuhan, angin sebesar apapun tidak akan membawa kamu kemana-mana. Tapi kalau kamu sudah mulai berlayar, walau pelan, angin sekecil apapun akan jadi bantuan besar. Itu artinya, tindakan sekecil apapun yang kamu lakukan hari ini, dalam arah yang tepat, akan membawa dampak besar dalam waktu yang tak kamu duga. Maka kombinasikan vibrasi dengan aksi. Setelah kamu mengatur niat, memperbaiki mindset, menjaga ketenangan, dan menyambungkan diri pada misi hidup, jangan lupa untuk melangkah. Satu langkah sehari pun cukup, asalkan konsisten dan tulus. Jangan tunggu siap, jangan tunggu kaya. Karena banyak keajaiban justru muncul di tengah perjalanan, bukan di titik awal. Hidup bukan soal kecepatan, tapi soal arah. Dan arah hidup yang tepat adalah yang kamu ambil dengan kesadaran, keyakinan, dan tindakan nyata. Disitulah hukum semesta bekerja maksimal untukmu. Teman-teman semua, kita sudah sampai di akhir pembahasan yang semoga bisa menjadi titik balik dalam cara kamu melihat rezeki, kerja, dan hidup itu sendiri. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kamu yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kamu bukan hanya mendengarkan, tapi juga sedang membuktikan bahwa kamu serius ingin mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Ini bukan lagi soal teori motivasi, tapi soal langkah nyata menyelaraskan hidup dengan hukum semesta yang selama ini mungkin terlupakan. Ingat, kamu tidak dilahirkan untuk jadi budak sistem. Kamu diciptakan untuk hidup merdeka dalam makna sejati. Dan merdeka artinya bukan tanpa tantangan, tapi mampu menghadapi hidup dengan sadar, dengan tenang, dan dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan sudah mengatur semuanya. Rezeki bukan soal kerja keras semata, tapi soal sinkronisasi antara niat, tindakan, dan getaran batinmu. Maka tugasmu bukan mengejar terus tanpa arah, tapi menyelaraskan diri. Dan percayalah, ketika kamu berada di frekuensi yang tepat, rezeki akan datang dalam bentuk dan waktu yang tak pernah kamu sangka. Akhir kata, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik like, tulis komentar jujurmu di bawah,
Dan yang paling penting, subscribe channel ARS Pandangan Hidup sekarang juga. Karena channel ini bukan untuk semua orang. Hanya untuk mereka yang siap bangkit, disadarkan, dan dirangkul oleh kebenaran. Terima kasih, semoga hidupmu selalu dalam aliran rezeki yang berkah dan melimpah.